Halo semua, balik lagi di channel paling edukatif tapi tetap santai. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas teori-teori top yang sering dipakai di penelitian audit. Mulai dari teori keagenan sampai teori kognitif. Tapi bro sis, jangan salah, dunia audit itu luas banget. Dan ternyata masih banyak teori lain yang relevan banget buat lo yang lagi cari-cari inspirasi buat tugas akhir, jurnal, atau sekadar pengen ngerti lebih dalam soal perilaku dan dinamika audit. Jadi, duduk yang manis, siapin camilan, karena kita bakal lanjut bahas teori lain yang relevan dalam penelitian auditing. Yuk! Yang pertama kita bahas adalah teori atribusi. Ini teori psikologi yang ngomongin tentang gimana manusia nyari alasan atau penyebab dari suatu kejadian. Contoh nih, lo auditor, terus nemu kesalahan di laporan keuangan. Lo mikir, wah, ini pasti karena manajemennya ceroboh atau mungkin sistemnya aja yang error. Nah, cara lo ngasih label siapa yang salah, itu bagian dari teori atribusi. Dalam riset audit, teori ini sering dipakai buat bahas penilaian auditor terhadap klien atau gimana publik menilai auditor setelah kasus skandal. Jadi cocok banget buat yang ngebahas audit judgment dan audit failure. Next, ada teori perspektif etis, yang biasa dibagi jadi 3, deontologi, utilitarianisme, dan virtue ethics. Waduh, kedengeran berat ya? Sabar, gue jelasin gampangnya. Deontologi, yang penting lo ngikutin aturan, apapun hasilnya. Utilitarianisme, keputusan yang bagus itu yang bikin manfaat paling besar buat banyak orang. Virtue ethics, intinya karakter lo sebagai orang baik atau enggak. Dalam audit, ini penting banget, soalnya auditor tuh sering banget kena dilema. Jujur dan ngelaporin klien, atau jaga relasi biar kontrak tahun depan aman. Nah, teori etis ini bisa bantu lo bedah bagaimana auditor bikin keputusan moral. Cocok banget buat lo yang riset soal whistleblowing, independensi auditor, atau etika profesi. Teori ini bahas gimana orang berperilaku gara-gara tekanan atau pengaruh sosial. Misalnya, auditor junior disuruh nurut sama senior walaupun ngerasa ada yang janggal. Atau auditor diem karena nggak enak sama klien yang udah deket banget. Teori ini ngejelasin bahwa dalam dunia audit nggak semua keputusan itu murni logika. Kadang karena ada norma kelompok, hierarki, atau rasa nggak enakan. Jadi buat lo yang riset soal tekanan sosial dalam audit atau konflik tim audit, teori ini bisa banget lo pakai. Nah, ini cocok buat lo yang nggak suka jawaban saklek. Teori kontingensi percaya bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam auditing. Semuanya tergantung sama situasi dan kondisi. Misalnya, strategi audit di perusahaan manufaktur gede pasti beda sama perusahaan startup kecil. Atau gaya kepemimpinan partner audit di kantor A bisa cocok, tapi di kantor B malah chaos. Jadi kalau lo lagi nulis skripsi tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal atau gaya audit yang adaptif, teori ini pas banget. Teori ini bilang bahwa manusia itu belajar bukan cuma dari buku, tapi juga dari ngeliat orang lain. Misalnya, auditor junior bisa belajar dari seniornya, baik itu cara kerja, cara mikir, bahkan cara ngakalin aturan. Semoga enggak ya. Kalau lo bahas soal budaya organisasi di kantor akuntan publik atau pengaruh mentor terhadap perilaku auditor, teori ini bisa lo pakai. Apalagi kalau fokus lo ke perilaku etis atau tidak etis yang diwariskan antar generasi auditor. Ini teori dari psikologi ekonomi yang nyentil banget. Teori prospek. Intinya orang tuh lebih takut rugi daripada semangat dapat untung. Jadi kadang auditor bisa ngambil keputusan aneh karena takut kehilangan klien, bukan karena itu keputusan paling logis. Contoh, auditor tahu ada kesalahan, tapi mikir, aduh, kalau gue laporin bisa-bisa klien cabut. Akhirnya dia tutup mata. Padahal secara teori, dia harusnya speak up.
Teori ini cocok banget buat riset tentang konservatisme auditor, konflik kepentingan, atau perilaku underreporting. Kalau lo suka topik-topik yang futuristik atau bahas tren baru di dunia audit, ini menarik banget. Teori evolusi organisasi bilang bahwa organisasi dan praktik profesional itu berubah seiring waktu, kayak evolusi. Misalnya, dulunya audit cuma fokus laporan keuangan, sekarang udah nyasar ke audit forensik, ESG, audit berbasis data analytics, dalam email. Kalau lo bikin riset tentang transformasi profesi auditor, pengaruh teknologi, atau disrupsi dalam jasa audit, teori ini bisa banget lo jadiin fondasi. Yang terakhir, ini cocok buat lo yang kritis dan suka ngebahas isu-isu kekuasaan, kepentingan ekonomi, atau ketimpangan informasi. Critical theory ngajak kita ngelihat audit dari sisi yang lebih dalam, bukan cuma fungsi teknis, tapi juga alat kontrol sosial. Misalnya, gimana audit bisa dipakai buat ngatur masyarakat, atau bahkan nutup-nutupin praktik manipulatif kelas atas. Topik yang cocok. Peran audit dalam ketimpangan sosial, audit dan politik kekuasaan, atau audit sebagai alat legitimasi palsu. Nah guys, itu tadi deretan teori-teori alternatif yang bisa banget lu jadiin bahan buat nulis riset, bikin skripsi, atau diskusi kelas yang out of the box. Jangan terpaku cuma sama teori keagenan doang. Masih banyak banget teori lain yang bisa ngebuka perspektif baru. Ingat, kunci riset yang keren itu bukan cuma data dan analisis, tapi juga kerangka teori yang kuat. Semakin tepat teori lo, makin tajam argumen lo. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa kasih like, comment, dan share ke teman-teman seperjuangan lo. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan konten edukatif lainnya yang dibawain dengan gaya yang nggak ngebosenin. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, jadi pinter itu nggak harus ribet, asal bareng-bareng. Peace out!